Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama nuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan hidayahnya kepada kita semuanya. Sehingga kita pada pagi hari ini masih diberi kesempatan dan juga kesehatan dalam rangka halal bihalal tahun 2024 di Polsek Sokaraja. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabatnya, dan juga para ulama yang selalu setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Yang terhormat kepada Bapak Kapolsek Sokaraja, Ajun Komisaris Polisi Haji Sutrisno Esa, dan juga Bapak Dan Ramil Sokaraja, Bapak Kapten Infanteri Sudarmono. Yang terhormat pula kepada para pejabat, para kanit Polsek Sokaraja, dan juga Ketua Bayangkari beserta anggotanya, dan juga rekan-rekan senior Polsek Sokaraja yang saya cintai. Tak lupa serta anak-anak kita dari para anggota dari mulai Kapolsek sampai anggotanya, dan juga para Saka Bayangkara. Saka Bayangkara mana Saka Bayangkara? Ada berapa semuanya? Ya. Saka Bayangkara? Ya. Berapa? 10. Ya. Alhamdulillah saya juga menginisiasi. Ini sebenarnya saya mau rasan sama Pak Kapolsek, cuman saya agak malu sedikit lah. Jadi saya rasanya sama rekan-rekan anggota saja. Ini sudah disiapkan, terkumpul. Ya, ini rekan sudah terkumpul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Dan ini yang masih kosong. Saya juga menyiapkan seperti itu. Ya. Oh, Masya Allah. Ini. Ini. Kan cuma 10. Insya Allah. Jadi nggak apa-apa. Ya, siap-siap saja. Saka Bayangkara. Ya, sini ke depan sini. Nanti uji kecerdasan. Tema kita pada siang hari ini hanya angka 8 sama dengan 15. Mari. Ya. Semuanya dikasih nanti sama Bapak Kapolsek aja. Tema kali ini singkat. Angka 8 sama dengan 15. Apakah itu angka 8 dan apakah 15? Mari kita kupas bersama-sama. Ya. Yang pertama, ya sini di belakang saya nggak apa-apa sini. Ya, jadi nanti nggak keburu nyatet. Kalau yang nggak punya pulpen sih nggak bisa nyatet. Jadi harus mengingat-ingat. Ya. Yang pertama saya akan menyampaikan dalam surat An-Nahl. Ya, surat An-Nahl berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya. Sesungguhnya Allah mengajak kita untuk berbuat kebajikan. Wa ita'i dzil qurba, dan membantu kerabat. Ya, jadi ini titik pentingnya itu sebenarnya kaum kerabat. Ya,
Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang perbuatan keji dan juga kemungkaran dan juga permusuhan. Berarti ada apa? Ada berapa tadi? Ingat-ingat, Pak Saka Bayangkara, ya. Ya. Yang itu menangalakum tadakkarun. Ya. Allah telah memberikan contoh-contoh umat-umat terdahulu agar supaya kita mendapatkan hikmahnya, mendapatkan pelajaran, agar tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Ya. Satu kisah, ada kaum yang namanya Sabah. Dahulu Gemah Ripah Loh Jinawi. Tanahnya sangat subur, diapit oleh dua sungai yang mengalir deras, sehingga pohon-pohon dan juga tanaman-tanaman tumbuh subur. Bahkan tidak perlu memetik, buah-buahnya itu bisa jatuh banyak sekali. Itu menandakan betapa besarnya harta dan juga keberkahan itu muncul. Namun demi tahun kaum itu melalaikan karena mungkin sudah merasa hartanya banyak, apa-apanya tercukupi, sehingga lupa akan Allah, sehingga lupa tidak berpikir kepada Allah, sehingga lupa tidak menyembah kepada Allah. Maka Allah mengazabnya cuma hitungan semalam, luluh lantahlah semua kebun dan juga manusia umat-umatnya. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran penting untuk kita semuanya, bahwasanya seberapapun banyaknya harta kita dan juga apa-apa yang dimiliki di dunia ini, sadarlah bahwa itu hanyalah titipan belaka. Karena semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Lalu yang kedua, ini ada hadis ya dari mana? Hadis Ibnu Majah atau Bukhari ya? Dari Abu Ayyub Al-Ansori ya. Bunyinya ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa ita'iz zakat wa yasilu rahimah. Ya. Poin pentingnya adalah sembahlah Allah dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ya, ini poin pentingnya agar kita itu menyembah kepada Allah sebagai wujud rasa syukur kita. Kalau umat Islam tentunya kewajiban umat Islam apa aja? Karena adik-adik Bayangkara, sholat wajib ya, untuk musola. Wa ita'iz zakat, ya. Nah, ini poin penting yang ketiga, wa yasilu rahimah, dan menyambung tali silaturahmi. Ya. Ini juga halal bihalal, artinya menyambung kerabatan dan juga persaudaraan ukhuwah syariah seperti itu. Dan juga nggak kalah pentingnya, di sini ada yang ketiga, yakni hadis Bukhari dan Muslim. Ya, ini sangat sering disampaikan oleh para ustadz ataupun kiai ya. Man syarra ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun salahu fi asarihi fal yasil rahimah. Poin pentingnya itu ada tiga. Yang pertama adalah barang siapa yang ingin diperbanyak rizkinya, dan yang kedua diperpanjang umurnya, hendaklah silaturahmi, menyambung hubungan kekerabatan, hubungan yang telah putus. Oleh karena itu para rekan-rekan di sini, ini umumnya setelah Lebaran itu mengadakan acara halal bihalal, tali silaturahmi, atau lebih dikenal kumpulan keluarga. Ada yang namanya Bani Muhammad Yusuf, ada Bani Kuncoro Ningrat, ada Bani lain, itu dikumpulkan jadi satu. Sehingga kalau terkumpul sampai 50 sampai 100 kepala keluarga, ditambah dengan istri dan anak-anaknya, itu sangat banyak sekali. Dan di dalamnya
sangat-sangat banyak keberkahan. Dan ini memasuki yang 8 kunci silaturahmi. Ingat baik adik-adik, ini poinnya. Semuanya nanti dikasih pertanyaan. Masuki satu kunci yang pertama dalam silaturahmi adalah mengungkapkan rasa cinta. Ya, nggak bisa nyatet ya. Ya, ingat-ingat. Mengungkapkan rasa cinta telah disebutkan di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 67. Berbunyi, Al-ahillahu yawma idin ba'duhu li ba'di aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang semasa itu di dunia saling mencintai dan sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Maka jika ingin disebut orang yang bertakwa, hendaklah apa, Dek? Ya, menyambung tali silaturahmi di antaranya. Ya. Lalu yang kedua, kunci yang kedua itu adalah saling mendoakan. Saling mendoakan, adik-adik, ingat-ingat ya. Hal itu tercantum dalam dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor 54. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya adalah tidak sempurna keimanan seseorang sampai ia mencintai saudaranya sendiri sama seperti mencintai dirinya sendiri. Itu artinya kita dituntut untuk berdoa. Wajib itu berdoa, meminta kepada Allah. Namun juga kita mendoakan juga rekan-rekan atau saudara-saudara kita. Karena siapa tahu doa dari saudara kita atau dari teman-teman kita itu yang diijabahi oleh Allah. Lalu yang ketiga, kunci yang ketiga ini adalah wajah, singkatannya wajah, ya. Senyum dan menampakkan wajah yang gembira. Apa, Dek? Senyum dan menampakkan wajah yang gembira. Ini nanti muncul ini, ya. Ini hadis ini juga sangat akrab sekali di telinga kita, ya. Tabassumuka fi wajhika huwa shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu juga sedekah. Jadi sedekah yang paling ringan tanpa perlu mengeluarkan uang ataupun amplop seperti itu. Cukup dengan senyuman. Nek orang dia duit, senyum saja. Ya. Seperti itu. Ya. Ya. Kemudian yang keempat, ya rekan-rekan, Saka Bayangkara. Yang keempat adalah berjabat tangan dengan hangat. Ya, apa? Saka Bayangkara? Berjabat tangan dengan hangat. Berjabat tangan itu jangan hanya tangannya saja yang menjabat seperti ini, akan tetapi mulai dari hati yang memang dengan ikhlas menyampaikan permohonan maaf, menyampaikan ucapan terima kasih, dilanjutkan dengan lisan yang selaras dengan hati kita, mengungkapkan seadanya dan menyampaikan yang baik-baik saja. Itu tadi yang keempat. Ya. Sekarang yang kelima adalah saling mengunjungi. Apa adik-adik? Ya, saling mengunjungi. Ini ada hadisnya juga. Ma min muslimaini yaltaqiyani
Fayatasafahani ayyaghfiru lahuma qabla ayyafariqu. Yang berbunyi, barang siapa yang dua orang muslim bertemu. Oh, ini tadi hadisnya, hadis yang berjabat tangan. Tadi belum disampaikan ya. Mamin muslimain ya. Barang siapa dua muslim atau dua laki-laki bertemu, kemudian berjabat tangan, ya, kemudian berjabat tangan dan menyampaikan permohonan maaf, mengucapkan terima kasih, melainkan dosa-dosanya itu akan berguguran sebelum mereka berpisah. Masya Allah, ini berarti termasuknya salah satu cara menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, itu hadisnya. Ya, hadis yang berjabat tangan dengan tangan. Ya. Lalu yang ke-6, Dek, ya, yang ke-6 ya, yakni saling mengunjungi. Ini nanti juga bisa, ibu-ibu Bayangkari juga bisa. Kan? Ya, saling mengunjungi juga telah disebutkan di dalam hadis, yakni berbunyi ar-rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Ini hadis termasuk dalam 7 naungan yang dimana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah di hari kiamat kelak. Yakni dua orang muslim yang bertemu karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Ya. Ini bisa jadi kaum kerabat, juga bisa antara teman kerja, itu juga bisa. Makanya jangan heran apabila Bapak Kapolsek Sokaraja datang ke tempatnya Pak dan Ramil Sokaraja. Ada hubungan kekerabatan? Saya rasa nggak ada ya. Nah, ini karena apa? Ini karena Allah. Ya. Ini karena Allah, semata-mata karena Allah. Dan mudah-mudahan selama ini yang dikerjakan Bapak Kapolsek tentunya menginspirasi kepada saya pribadi dan juga rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan bisa meniru. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian yang ke-7. Yang ke-7 adalah saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah, adik-adik. Ya, hadisnya tahadu tahabu. Orang yang memberi itu akan memunculkan rasa cinta, rasa kasih sayang. Rasa cinta di sini tentunya bukan laki-laki dan perempuan terus menikah, itu bukan itu saja. Rasa cinta di sini itu juga kasih sayang. Kasih sayang sama makhluk hidup, kasih sayang sama umat manusia. Seperti halnya Rasulullah juga menyampaikan, andai saja saya diberi pilihan siapa kekasih di dunia ini yang paling saya cintai, itu bukanlah istri-istrinya Nabi, bukan Aisyah, bukan Khadijah, bukan. Akan tetapi sahabat Nabi yang pertama, siapa adik-adik? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini bisa juga masuk ini dalam rentetan pertanyaan. Ya. Kemudian yang ke-8, yang ke-8 adalah saling membantu. Ya, saling membantu di sini ini sebenarnya sangat penting sekali. Karena di dalam suatu kekerabatan yang jumlahnya kalau dikumpulkan bisa sampai 50 kepala keluarga, bisa juga sampai 100, itu pasti ya kemungkinan besar ada yang kaya, ada juga yang miskin. Ya. Disinilah peran orang-orang yang kaya dan juga perannya juga orang-orang yang miskin. Sewu. Saling membantu ini telah disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat kedua. Ya, fata'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, dan tolong menolonglah dalam kebaikan. Ya,
dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan langsung dilanjutkan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan juga pelanggaran ataupun kemaksiatan. Ya, ini saya lanjutkan kembali kaitannya dengan saling membantu. Saling membantu ini bisa juga dengan materi ataupun non materi. Dengan materi, misalkan dari kumpulan keluarga ini ada dana-dana yang terkumpul, misalkan arisan keluarga, misalkan di situ. Yang kedua ada uang tabungan, itu bisa juga. Ya, dari mulai 10.000, 20.000, 50, 100, tabungan 1 sampai banyak, itu bisa membantu. Silakan Bapak Ibu semuanya jalankan halal bihalal, jalankan tali silaturahmi, karena itu akan mengokohkan banyak atau keluarga besar kita. Ya. Di sini juga disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Ya. Beliau menyampaikan, dengan adanya hadiah-hadiah itu juga bisa mempersatukan dan juga menambah kasih sayang untuk kita. Saling membantu itu pun bisa juga. Misalkan ada yang punya utang, bisa juga dibantu di situ. Ya, lewat kumpulan dana tadi, dana tabungan, dana pinjaman, ataupun dana sosial. Ya, yang paling kelihatan, ataupun nanti arisan. Arisan meskipun setahun sekali, itu juga bisa bermanfaat untuk keluarga, tentunya yang kurang mampu. Ya, dari sini sudah 8 ya, ya. Ya, dari 8 kunci silaturahmi ini melahirkan 15 manfaat. Ya, banyak sekali gitu ya. Banyak enggak? Ya, banyak. Oh, ini dulu ya. Ya, ya udah, berarti 8 saja, 15 manfaatnya nanti di Lampung halal bihalal tahun depan gitu, Pak. Pak Kapolsek. Oke. Oleh karena itu 8 sudah disampaikan. Pak Kapolsek mau menyampaikan pertanyaan atau saya? Oke. Ya, yang pertama, kunci yang pertama. Ya, tunjuk tangan dulu. Ya, sini maju. Namanya siapa? Sebutkan dan jawab. Erga Selviana Dewi. Ya. Saya dari Sakabayangkara. Saya dari Sakabayangkara Polsek Sokaraja. Ya. Jawabannya? Untuk poin pertama jawabannya mengungkapkan rasa cinta. Oke, terima kasih. Ya. Ini Sakabayangkara ini yang sangat rajin sekali. Ya, telah dibuktikan. Pagi yang mas, siang yang mas, sore yang mas. Bahkan suruh pulang jam 5, nggak mau pulang Bapak Ibu. Iya. Jadi akhirnya Bapak Kapolsek bingung, ini mau dikasih makan apa ini? Ya, sekarang jangan terlalu mudah pertanyaannya. Saya langsung lompat di nomor 7, kuncinya. Kunci nomor 7. Ya. Ya, sebutkan nama dan jawaban. Nama saya Muhammad di saya pertama dari Sakabayangkara Barat. Ya, jawabannya Saling memberi hadiah. oke, betul ya? Betul ya. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya 8 kunci. Kunci yang ke-8. Ya. Perkenalkan nama saya Assalamualaikum. Saya dari Sakabayangkara Polsek Sektor Sokaraja. Untuk jawabannya saling tolong menolong. Membantu. Salah. Saling membantu atau menolong atau membantu. Oh iya. Ya, terima kasih. Urutan yang kedua, kunci yang kedua. Mana dulu? Sana. Oh ya, sini. Sebutkan nama dan jawaban. Perkenalkan nama saya Yaya Sabiti dari Polsek Sokaraja. SMA mana? SMK Kaligodo. Ya. Ya. Jawabannya? Nomor berapa? Saling mendoakan. Ah ya, pintar ya. Sekarang kunci yang ketiga. Oke. Tunjukkan. Kunci yang ketiga.
Ya, sini. Ya, sebutkan nama dan juga SMA. Pertama saya Amanda Putri dari Iman 2 Banyumas. Jawabannya otak ada. Nomor 3, ya. Bocorannya adalah wajah. Selalu memberikan senyum. Ya. Senyum dan menampakkan wajah yang gembira. Ya, oke, senyum ya. Kemudian kunci yang keempat. Kunci yang keempat. Ya, sini. Ya, kalau yang udah, nah, kita dulu. Nama saya Arif Hendra dari Saka Bayangkara Polsek Sukoharjo. SMA mana? Dari SMK Negeri 3 Banyumas. Jawabannya? Saling berjabat tangan. Oke, benar ya. Tadi nomor 4 ya. Sekarang kunci silaturahmi yang kelima. Masuk, kacau. Ya. Sini ya, sini. Ya. Nama saya Adnan Sakina dari Saka Bayangkara. Dari SMA mana? Dari Yang agak keras dong ya, Kak. dari Ya, yang kelima kuncinya adalah ya. Saling mengunjungi. Saling mengunjungi ya, benar ya. Kunci yang keenam. Kunci yang keenam. Nggak tahu? Ya, kunci yang keenam ya. Kita bocoran sama Ibu Bayangkari itu. Lihat Ibu Bayangkari wajahnya. Biasanya memberikan bocoran itu. Ya. Ya. Kunci yang keenam. Bukan. Bukan. memberikan hadiah. Ya. Apa? Ya. Mengucapkan selamat. Yang belum mana yang belum? Sini, maju aja. Sini, berani. Ya. Sini, berani aja. Sini tadi. Ya. Sebutkan nama dan SMA-nya, nggak perlu polseknya. Polseknya udah otomatis tukar aja. Ini nama saya Fitri. Saya dari SMK Negeri 1. Ya. Jawabannya? Oke. Jawaban selamat. Jawabannya adalah selamat. Oke, terima kasih. Ya. Sekarang kembali lagi. Poin yang pertama. Kunci yang pertama. Yang sudah jangan. Ya, yang pertama. Ya, lagi pada puber kan? Ya, langsung. Ya, sini ya. Ya, jawabannya mengungkapkan rasa cinta. Ya, oke. Ya, ini tinggal satu, nanti selebihnya sama Bapak Kapolsek nanti. Ya, mana yang belum? Ya, sini. Ya, kunci yang kedua. Ya, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Marlena Purwasi, saya dari SMK Negeri 3 Banyumas. Jawabannya? Mendoakan. Ya. Jadi demikian tadi rekan-rekan dari Saka Bayangkara. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya. Terima kasih. Acara kajian atau program sudah kita laksanakan. Mari kita sejenak untuk berdoa, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semoga doa kita terkabulkan. Amin. Hamdan syakirin, hamdan hamdan ya Rabbana wa lakal hamd.
الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم سلامة في الدين وزيادة في الجزاء وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أعنا علينا في سكرات الموت والنجاة من العبد عند الحساب اللهم أسألك حسن الخاتمة وأعوذ بك سوء الخاتمة اللهم إني أسألك أخلاق الكريم وأعوذ بك أخلاق المحمود اللهم إني ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا من تقصيرنا يا الله يا الله يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار رب اجعل هذا البلد إندونيسيا بلدة طيبة مبارك الطهور رب اجعل هذا البلد إندونيسيا آمنا وارزقنا له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر رب اجعل هذا البلد إندونيسيا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام اللهم انصر إخواننا المؤمنين المسلمين المسلمات اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل سبيل في فلسطين اللهم يا الله يا كريم يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.